Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Pemirsa Al-Madar TV yang Allah Ta'ala muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita, baik nikmat spiritual maupun nikmat fisik yang dengannya kita dipertemukan oleh Allah di media TV ini, dan terhadap nikmat ini kita semua tentunya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Al-Madar TV rahmatullah wa azakumullah. Di awal tahun 2021, negeri yang sama-sama kita cintai ini diuji oleh Allah dengan musibah yang bertubi-tubi. Dari tanah longsor yang terjadi di Sumedang, kemudian jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines, kemudian menyusul terjadinya gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, kemudian banjir bandang di Kalimantan Selatan, dan musibah-musibah yang lain. Dan bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang masalah musibah. Kita akan dapatkan ternyata di dalam Al-Quran bertaburan ayat-ayat yang berbicara tentang musibah. Dan kata musibah ternyata di dalam Al-Quran mendapatkan porsi yang cukup besar. Buktinya Al-Quran menyebut kata musibah dalam beberapa bentuk itu ada 77 kali. 33 kali diungkapkan oleh Al-Quran dalam bentuk past tense, fi'il madhi. 32 kali dalam bentuk fi'il mudhari. Dan 12 kali dalam bentuk isim atau kata benda. Dan ini memberikan satu isyarat bahwa memang Al-Quran menaruh besar perhatian tentang musibah, dan Al-Quran ingin mendudukkan bagaimana sebenarnya musibah itu dalam perspektif Al-Quran. Hakikat musibah dalam Al-Quran itu minimal ada 4. Yang pertama, musibah itu ia adalah sebagai bentuk ujian bagi manusia, di mana kita dapatkan penjelasannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ayatnya masyhur, pemirsa Al-Madar TV sangat familiar dengan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami uji kalian. Dan kata yang digunakan oleh Allah pada ayat ini bentuknya continuous, bentuk fi'il mudhari. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menguji kepada manusia? Disebutkan 5 hal. Bisyai'im minal khauf, sedikit rasa takut. Tidakkah terkadang kita diuji oleh Allah ketika kita ingin menghadirkan keistiqomahan kita, konsistensi kita di dalam melakukan qiyamul lail. Kita ingin setiap malam melakukan qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, salat witir secara istiqomah. Tapi apa yang terjadi di tengah puncak-puncak kesemangatan itu, tiba-tiba saat kita hendak ambil air wudu untuk melakukan qiyamul lail, tiba-tiba hujan deras, lampu padam, gelap, dingin, dan kemudian pada waktu yang bersamaan kemarin ada tetangga di depan rumah persis meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan, kita tetap melakukan qiyamul lail atau kemudian kita balik ke tempat tidur dan kemudian kita lanjutkan tidur. Kadang ada rasa takut, ada rasa cemas ketika kita hendak melakukan qiyamul lail karena suasana gelap. Ini adalah bagian dari ibtilaun imani, ujian keimanan. Selain bisyai'im minal khauf adalah al-ju', sedikit rasa lapar.
Saat kita sedang melakukan puasa hari Senin atau hari Kamis atau ayyamul bid, puasa ayyamul bid, apa yang terjadi? Ternyata di siang hari jam 1, jam 2 ada teman kita yang ngajak untuk makan bersama di Al-Jazirah atau di Abu Nawas atau di Hadramaut. Saat dimana kita benar-benar dalam keadaan lapar. Ini adalah ibtilaun iman, ujian keimanan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, orang-orang yang kita cintai satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thamarat, kekurangan buah-buahan, dan kemudian ayat itu di-closing oleh Allah dengan mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang tatkala mereka ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka berkata dengan ungkapan istirja inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi yang pertama, bahwa sesungguhnya musibah itu adalah ujian keimanan. Yang kedua, hakikat musibah dalam perspektif Al-Quran, dia adalah teguran. Ia adalah peringatan dari Allah Subhanahu. Mari kita lihat ayatnya, ada di dalam surat 26. Surat Asy-Syu'ara ayat 208, 209. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun dzikra wa ma kunna zalimin. Dan tidaklah kami membinasakan min qaryatin, dari negeri, dari satu negeri, dari satu kampung, dari satu desa, illa laha mundir, melainkan baginya orang-orang yang memberikan peringatan. Zikra sebagai peringatan, wa ma kunna zalim, jadi tidaklah kami berbuat aniaya. Jadi ayat ini terang benderang bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada satu kaum, menimpakan musibah terhadap satu negeri, maka sesungguhnya Allah telah menghadirkan orang-orang yang telah mengingatkan kepada kaum tersebut, penduduk desa tersebut, agar mereka menghindarkan kemaksiatan, menghindarkan diri-diri mereka dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Dan ayat itu di-closing oleh Allah, wa ma kunna zalim, dan tidaklah kami itu berbuat zalim. Karena apa? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa Allah berbuat zalim kepada manusia. Kenapa Allah, zat yang maha baik, itu justru menimpakan musibah ini kepada manusia? Tapi Allah bersikap adil. Satu di antara keadilan Allah, karena Allah telah mengirimkan kepada mereka ketika nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah itu masih hidup, Allah kirimkan kepada kaum-kaum yang melakukan maksiat, kaum-kaum yang melakukan tindakan perbuatan dosa, rasul dan nabi Allah. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia dan karena kenabian itu sudah berakhir, maka ada para pewaris para nabi yang tidak lain adalah para ulama. Yang ketiga, hakikat azab dalam perspektif Al-Quran yang ketiga adalah dia merupakan punishment, dia merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terhadap siapa azab ini Allah timpakan? Kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa. Di mana kita dapatkan penjelasannya di dalam Al-Quran surat 29 ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadat sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Fakullan akhadna bidhanbihi, maka masing-masing kami azab mereka disebabkan karena dosanya. Jadi Allah memberikan punishment berupa musibah-musibah itu karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah mengingatkan kepada kaum pada masa lalu, minhum man arsalna alaihi hasiba, ada di antara mereka yang dikirim oleh Allah dengan hujan kerikil. Wa minhum man aqadahu sayha, ada yang Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang mengguntur. Wa minhum man khasafna bil ard, ada di antara mereka yang Allah benamkan di bumi, dan ada yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kembali Allah katakan, wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun.
Allah tidak berbuat aniaya kepada mereka, akan tetapi diri-diri mereka lah yang berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa sesungguhnya musibah dalam perspektif Islam, dalam perspektif Al-Quran adalah dia menjadi pintu seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah. Di mana kita dapatkan penjelasannya? Surat yang ke-64 ayat yang ke-11 surat Al-Ghabun. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'. Jadi apa-apa yang menimpa kepada manusia min musibatin, dari musibah apa, illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya, pada hatinya. Dan itu memberikan satu isyarat. Jikalau seseorang benar di dalam mensikapi musibah, dia akan melakukan perbuatan diri, dia meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan dosanya, maka pintu hidayah akan terbuka dan rahmat Allah akan terbuka, akan selalu dekat dengannya. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kesabaran dan orang yang diberi hidayah oleh Allah saat kita menghadapi musibah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.